Manuel Castle bicara dengan network society, ya. Oke, saya balik lagi ke sini. Tapi saya awali dulu ya sebelum saya menjawab pertanyaannya Mas Evan, ya. Saya ngambil studi Castle karena dia apa? Karena nanti akan nyambung ke sana ya. Castle, ya, ketika dia nulis paper urban question yang terkenal itu, dia sebenarnya ingin menjelaskan atau dia bertolak dari fenomena ini, dampak dari dinamika kapitalisme di perkotaan. Castle sangat terkejut ketika dia melihat bahwa kapitalisme di perkotaan ternyata tidak seperti yang dia bayangkan, gitu ya. Ya, karena itu dia melihat apa? Kenapa kapitalis ini menguasai ruang-ruang kota? Kenapa kapitalis itu berhasil mengisi ruang-ruang kota dengan pabrik-pabrik, dengan kantor-kantor, dengan perumahan-perumahan mewah, dengan mall-mall? Itu kan suka kata ini ulahnya kapitalis. Kapitalis sudah begitu dinamisnya sehingga menimbulkan dampak pada kehidupan masyarakat di perkotaan. Fokusnya dia adalah ini. Apakah pemerintah itu nggak campur tangan gitu ya? Apakah pemerintah ini tidak melakukan campur tangan? Kenapa polanya masyarakat di perkotaan itu kok cenderung konsumtif? Karena dia adalah seorang Marxis ya, neo-Marxis. Kasar gini, kalau ceritanya gini, kalau di Surabaya ada banyak mall, ada banyak hotel, ada banyak pabrik, itu adalah kapitalisme. Dia berdampak pada apa? Kemiskinan, itu ya. Tapi ketika kemiskinan terjadi, kenapa masyarakat kota itu tidak melakukan gerakan, tidak melakukan unjuk rasa kepada negara yang sudah memberikan kemudahan terhadap kapitalisme ini? Yang menarik dari Castle adalah kenapa masyarakat perkotaan kok justru menjadi kelas yang konsumtif. Bukannya dia demo, gitu loh. Nah, kalau kita bandingkan dengan perspektif yang lama, ya, gerakan sosial lama, itu kan ketika kapitalis sudah menguasai ruang-ruang perkotaan, maka buruhnya kan demo, ya, berunjuk rasa. Nah, buruh ini sama Manuel Castle udah dicoret. Dia udah nggak relevan cerita buruh. Kita cerita masyarakat perkotaan secara umum. Nah, harusnya masyarakat perkotaan secara umum itu yang terkena dampak dari pesatnya perkembangan kapitalisme. Itu ada yang bisa dilihat ini. Ruang-ruang kota itu semua penuh dengan aktivitas-aktivitas yang memfasilitasi bekerjanya sistem kapitalisme. Harusnya apa? Harusnya kan demo ya. Masyarakat perkotaan harusnya demo ya, Mas Ervan ya. Kan demo ya. Tapi kita nggak demo ya. Ada mall justru kita kunjungi ke mall. Ada hotel kita justru tidur di hotel. Ada kafe kita menjadi konsumennya kafe. Masyarakat kok justru menjadi konsumtif. Harusnya lawan. Nah, itu yang pertama. Nah, lalu setelah itu dia mau menjelaskannya gini, Manuel Castle itu. Ternyata negara itu punya peran besar, ya, punya peran besar untuk campur tangan mempromosikan produksi dari kapitalisme. Begitu dilihat, ternyata ada aktor yang namanya negara yang ternyata memberi kontribusi terhadap kapitalisme dalam memproduksi barang dan jasa. Jadi konsumtifnya kenapa? Kan gitu. Jadi Castle tuh bilangnya harusnya kamu demo dong. Masa ruang-ruang kotamu semua dibangun pabrik, dibangun mall, dia dibangun perumahan mewah, dibangun hotel. Hotel-hotel sekarang kan nyampur dengan perumahan. Masa kamu diam? Ternyata begitu dilihat oleh Castle,
Ini semua karena ada peran negara. Negara lah yang memberi fasilitas pada kekuatan kapitalis untuk memproduksi barang dan jasa, sehingga rakyat atau masyarakat perkotaan itu menjadi konsumtif. Jadi gerakan perkotaan, masyarakat perkotaan adalah gerakan konsumtif, bukan gerakan seperti yang dilakukan oleh bandit-bandit sosial seperti yang dijelaskan oleh Hobsbawm. Ya, kita justru adaptif. Ini menarik ya. Memang menurut saya penjelasan dari Castle ini terkait dengan ruang kota ini sangat menarik ya. Justru menurut Castle ini harusnya menjadi kebangkitan dari gerakan sosial perkotaan. Tapi ternyata masyarakat perkotaan karena bersifat konsumtif, maka ya sudah, ya. Tapi ini tetap menjadi problem bagi si Immanuel Castle, ya. Karena apa? Karena di kota itu sudah terjadi apa yang disebut dengan komodifikasi kapitalisme. Ya, selain komunikasi kapitalisme juga ada dominasi birokrasi. Ya, di sini semua termasuk kondisi civil society di perkotaan pun juga mempertahankan kepentingan populer, membangun otonomi politik dan mempertahankan identitas budaya. Ya, seperti ini. Lalu terkait dengan masyarakat jaringan gimana? Nah, itu dia. Ya, network society. Ini salah satu karya terkenal. Bukunya Immanuel Castle itu 3 jilid. 3 series. Iya, 3 seri, 3 jilid. Network society, masyarakat berjaring untuk apa sih? Jejaring masyarakat itu apa? Boleh Mas Irwan memberikan bantu saya? Masyarakat itu berjejaring untuk apa? Kalau saya pahami Bu ya, saya sebelum membaca Castle itu berpikir gini, bahwa Castle itu tidak ada kaitannya dengan gerakan. Cuma Castle menggambarkan perubahan masyarakat pasca industri, pasca Marx itu dengan masuknya teknologi informasi. Sehingga dengan teknologi itu dia mengambil salah satu studi di Amerika juga bahwa datangnya komputer itu telah merubah pola interaksi masyarakat, merubah cara bekerja, cara berkonsumsi dan seterusnya. Bahkan menurut Castle dari studi itu, teknologi itu telah merubah bentuk jaring masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya itu. Nah, saya memahaminya dalam konteks itu Bu, makanya tadi saya tanyakan apakah network society itu karena masih sama dalam konteks teori gerakan sosial baru, ya. Gitu Bu. Jadi ya, karena Mas Evan ragu-ragu, maka di sini saya memastikan itu hal yang berbeda. Karena network society itu dijelaskan dalam konteks era digital. Jadi memang itu sudah dibayangkan di tahun 90-an bahwa orang itu bekerja berjejaring itu karena pesatnya pertumbuhan teknologi informasi. Ya. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan teori gerakan masyarakat perkotaan yang populer dari karyanya Immanuel Castle yang berjudul Urban Prison. Urban Prison versinya si Immanuel Castle itu terkait dengan ini. Ruang-ruang perkotaan itu tumbuh pesat, di mana aktivitas dari kapitalis ini begitu kuat, dia memberi dampak pada kehidupan masyarakat. Dampaknya seharusnya adalah masyarakat itu bisa bukan protes ya, bisa tidak menerima gitu apa saja dilakukan oleh kapitalisme. Ya, karena kalau kita bayangkan ruang-ruang perkotaan kalau diisi semua oleh kekuatan kapitalis, kota itu jadinya apa? Gitu ya. Nah, di sini Immanuel Castle hanya fokus di
bertumbuhnya gerakan konsumtif. Di sini aja. Ya. Yang masyarakat jejaring network society itu adalah perkara yang lain. Itu Mas Irfan ya. Jadi kalau Mas Irfan misalnya ingin mengetahui ini, nanti kita baca bersama bukunya yang jilid ketiga kalau nggak salah ya, yang bicara tentang masyarakat yang harus memang membuat jaringan supaya masyarakat itu adalah tidak tertinggal dalam hal informasi. Problemnya sebenarnya apa yang dibahas oleh network network society ya, masyarakat jejaring itu sebenarnya tidak lepas bahasanya dia ketika dia membaca fenomena globalisasi ya. Terus Kastel juga udah meramal bagaimana ketika dalam globalisasi itu peranan negara melemah, yaitu di jilid 2-nya. Ya, negara melemah itu juga akibat dari globalisasi. Penggantinya adalah masyarakat harus tergabung dalam network society. Iya, ya, network society. Jadi masyarakat itu memang harus berjejaring. Tapi yang saya ambil ini karena adalah gerakan sosial baru, maka Manuel Kastel ini benar-benar mencontohkan bahwa gerakan sosial perkotaan itu kebanyakan bertema gerakan sosial baru karena terkait dengan eksistensi apa? Ini, yang di sini dia bilang terkait dengan penekanan satu budaya yang berbasis identitas. Yang kedua terkait dengan pengakuan konstituen yang berbasis non-kelas. Yang ketiga terkait dengan tema atau isu otonomi. Yang keempat terkait dengan citra perlawanan. Yang keempat terkait dengan citra perlawanan terhadap logika sistemik, yaitu berupa komodifikasi dan birokrasi. Ya, jadi dalam versinya Manuel Kastel dia mengatakan bahwa semua hal ini, kata dia, menggambarkan ketegangan dominan dalam teori gerakan sosial baru. Kastel sudah mentah-mentah menolak apa isu-isu tentang budaya identitas, pengakuan konstituen yang tidak berbasis kelas, ya, kan tidak berbasis kelas. Sekarang kan kalau kelas itu kan cuma buruh mah proletar, buruh dengan bourgeois, ya, atau proletar dengan bourgeois. Terus juga orang-orang sudah mengajukan isu-isu terkait dengan hal-hal swakelola atau otonomi, dan yang ketiga terkait dengan unsur-unsur komodifikasi dan birokrasi. Problem-problem ini, isu-isu ini, itu semua adalah bagian dari gerakan sosial yang ada di perkotaan abad 21. Kalau nggak percaya, ini loh. Komodifikasi, birokrasinya apa? Menjalankan KKN. Birokrasinya apa? Menjalankan praktek oligarki. Birokrasinya apa? Ya macam-macam di sini ya. Menjalankan praktek patronase. Ya. Di sini. Nah, maka si Kastel dia bilang, saya nggak setuju pokoknya dengan penjelasan Marxis klasik atau Marxis yang konvensional. Karena apa? Tidak bisa menjelaskan gerakan-gerakan yang memperjuangkan identitas berbasis budaya atau pergerakan-gerakan yang berbasis pada perjuangan non-kelas, persoalan otonomi, komodifikasi, dan birokrasi. Ya, seperti itu. Jadi kita memang sekarang kalau kita lihat di Indonesia ya, kenapa yang sering melakukan aksi unjuk rasa adalah buruh dan mahasiswa? Buruh memperjuangkan kelasnya buruh atau buruh memperjuangkan kelasnya orang lain? Gimana Bapak Ibu? Menarik ini ya. Buruh memperjuangkan kelasnya buruh sendiri
atau buruh memperjuangkan kelas lain. Begitu juga mahasiswa ketika terlibat dalam aksi unjuk rasa demonstrasi, apakah mahasiswa memperjuangkan kepentingan mahasiswanya sendiri, atau mahasiswa memperjuangkan kepentingan buruh, atau mahasiswa memperjuangkan kepentingan siapa? Kalau kita pakai teori gerakan sosial lama, ini nggak bisa menjelaskan. Tapi kalau kita menjelaskan pakai teori gerakan sosial baru, ini terjawab. Mahasiswa membela buruh karena terkait identitas buruh yang tidak memperoleh keadilan. Nah, mahasiswa membela buruh karena buruh mengalami penindasan. Gitu ya. Jadi gerakan sosial baru itu lebih memadai karena bisa menjelaskan tindakan yang dilakukan secara kolektif oleh orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa atau yang mengajukan gugatan-gugatan terhadap kemapanan dan yang yang berkaitan dengan ketidakadilan, ketimpangan, penindasan dan lain-lain. Tapi penindasannya bukan ekonomi basisnya ya, bukan ideologi basisnya, tapi yang tadi ini versinya Kastel terkait dengan komodifikasi, birokrasi, swakelola, otonomi, ya, terkait dengan itu. Baik, ada yang bertanya? Mungkin yang saya bagikan ke Bapak Ibu terkait dengan bahan yang saya ambilkan modul itu ada baiknya dibaca, ya, karena itu mendukung gitu. Saya sengaja ngambil Kastel aja, karena kalau pakai Habermas atau Turain itu repot ya, berat juga gitu, berat untuk dipahami. Ada yang lain yang mau bertanya atau memberikan masukan terhadap perkuliahan ini? Silakan. Bu mau nanya Bu? Ya, silakan Pak. Saya terus terang masih agak awam ini dengan bahasan ini. Terkait dengan gerakan itu sendiri, apakah yang dimaksud oleh para tokoh tadi itu, perjuangan gerakan itu harus selalu bersifat tanda kutip demo, atau bisa dilakukan dengan cara-cara yang mungkin lebih intelektual lewat dunia ilmiah dan sebagainya? Enggak Pak, jadi kalau kita bahas Habermas ya enggak Pak. Terus ada Taurin, yang saya ambil tadi cuma Kastel. Taurin. Kalau Habermas enggak, lewat yang tindakan komunikatif, jadi kreatif. Ya, lewat demokrasi kongko deliberatif gitu Pak ya. Iya. Taurin enggak, jadi enggak. Tadi yang saya ambil karena untuk mengkontraskan aja supaya lebih mudah untuk memahami antara gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Kalau pakai Kastel, Habermas, Taurin dan lain-lain itu lebih asik Pak ya, karena kalau gerakan sosial baru itu ya bisa ini ya. Oke, ya. Gitu Pak. Oke, nanti mungkin kalau saya ada waktu ya, saya ingin ada skemanya ya, tadi nggak bisa di print. Ini saya fotokan, saya berikan ke Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana Habermas dengan Taurin, bagaimana Kastel. Jadi sebenarnya yang mendasari munculnya teori gerakan sosial baru karena memandang analisis Marxisme klasik itu tidak cukup mampu untuk menjelaskan gerakan-gerakan di awal abad 20. Awal abad 20, teori gerakan sosial klasik atau lama itu tidak bisa menjelaskan orang-orang yang melakukan aksi unjuk rasa, melakukan gerakan, ya, melakukan protes dengan isu-isu di luar ekonomi. Kalau ini kan cuma ekonomi Pak, yang lama itu ekonomi, ya, ketimpangan ekonomi, deprivasi relatif, ya, orang kaya, orang miskin, ya, itu perjuangannya gitu. Tapi yang baru ini lebih lengkap, identitas, oke, gitu ya Pak ya, ya, identitas, kesetaraan, seperti itu. Dan ruang lingkupnya juga lebih luas, ya.
kalau saya bilang, kalau saya menambahkan, teori gerakan sosial baru itu lebih terkait dengan perjuangan untuk politik pengakuan, politik of recognition. Karena tujuan dari semua gerakan lama maupun baru kan ini perubahan yang lebih baik. Cuma di sini basisnya ideologi, basisnya budaya, basisnya ekonomi, kok yang baru basisnya tadi identitas, ya, pengakuan, ya, identitas, pengakuan. Jadi identitas yang belum diakui ini diperjuangkan untuk dapat pengakuan. Ya, gerakan sosial baru itu sudah ke sini. Jadi perjuangan untuk memperoleh identitas. Jadi sudah bukan perjuangan yang bersifat perjuangan materi. Ini poinnya di sini. Bu Am, ya. Kalau identitas yang diperjuangkan itu dulu eksis kemudian hilang, ya, sehingga menjadi langka, kemudian masih ada bertahan segelintir individu. Nah, itu apakah kalau akan digerakkan lagi, apakah itu akan didekati dengan baru, apa justru kembali ke budaya yang lama ya? Contohnya apa ya Pak ya? Contohnya? Dan saya melihat ada kasus di tradisi arsitektur tradisional Batak Toba itu ada satu pengukir yang namanya Panggorga. Dia adalah yang mengukir ukiran-ukiran pada fasad rumah tradisional, dan itu hanya orang-orang tertentu saja memang. Jadi dia seperti pedalang yang saat ini sudah mulai langka. Sudah langka. Iya, betul Bapak. Ini pakai Manuel Castell kan dikomodifikasi ke, ya. Jadi pakai yang tadi yang disampaikan oleh Manuel Castell. Iya Pak, harus kesini Pak, harus diperjuangkan lagi. Kan terkait dengan identitas. Identitas apa? Rumah adat harus kembalikan lagi ke sini, harus diperjuangkan. Ya, jangan sampai rumah adat nanti ini diambil atau dikonstruksi oleh kapitalis. Oleh kekuatan kapitalis kan bahaya kalau sudah masuk ke ranah komodifikasi. Seperti sekarang loh, fenomenanya rumah joglo kan sudah pada dijual bebas sekarang. Iya. Itu kalau dalam ini harus diperjuangkan, kita harus kembalikan. Jangan semua diambil, ya, dikomersilkan oleh kekuatan kapitalis. Dan bagaimana ruang-ruang kota ini diisi oleh produk-produk kekuatan kapitalis? Jangan sampai, gitu loh ya. Ini menjadi pertanyaan besar masyarakat perkotaan. Yang jadi masalah bagi Manuel Castell, ya warga masyarakat, kamu jangan terlalu menjadi gerakan konsumtif. Gerakannya di gerakan konsumtif, bukan gerakan kesadaran untuk menentang kapitalis, bukan kan? Tapi kalau di gerakan sosial lama, ketika gerakan kapitalis di merajalela di perkotaan, kan buruhnya melawan, mimpinya Kalmar kan gitu, buruhnya melawan, lalu buruh bisa dengan syarat ada kesadaran asli, maka terjadilah revolusi, kan gitu. Dan di sini kan enggak. Justru ketika kapitalis memproduksi semua barang, kita kesadarannya justru kesadaran konsumtif. Ya, coba Bapak Ibu, ada mall baru pasti nyoba, pengen muncul, ada kafe baru coba kopinya, ada gadget baru coba sih kecanggihannya, kan semua dicoba. Bukan perlawanan, tapi menerima. Nah, ini yang Manuel Castell cuma menceritakan, dia tidak memberi solusi, dia menceritakan bahwa kenapa Manuel Castell itu dianggap sebagai 4 teoretisi utama dari gerakan sosial baru, karena dia berhasil menunjukkan fenomena yang sangat signifikan terhadap kehadiran kapitalis di perkotaan. Seharusnya dampak dari dinamika kapitalisme itu harus digugat oleh masyarakat perkotaan, tapi kenyataannya masyarakat perkotaan justru menjadi konsumtif. Gerakannya bukan melawan, tapi gerakannya konsumtif,
prima. Semua konsumsi. Siapa yang fasilitasi? Ternyata negara dan birokrasi. Gitu. Ya kalau saya nggak salah tangkap ya dari tulisannya Kastel di Urban Question. Ya ini, jadi apa itu kan nggak bisa dijelaskan dengan teori gerakan sosial lama, tapi dengan teori gerakan sosial baru. Gerakannya adalah konsumtif, bukan lawan. Gitu. Jadi bagus itu apa kalau bisa mau dijadikan tema disertasi, bisa ada upaya komodifikasi. Semua barang itu harus dinilai ekonominya. Yang bisa menilai itu apa? Ya kekuatan kapitalis. Ya, jadi bisa pakai Manuel Kastel. Ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, saya akan coba nanti membuat memotret itu ya bagian dari bak buku itu supaya Bapak Ibu bisa melihat perbedaan secara substantif dari gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Saya ngambil yang gampang aja ya, yang populer ya, Kastel, karena kalau Habermas itu saya juga masih sulit memahami, ya, termasuk juga Turing yang juga masih sulit memahami, maupun yang Snow itu saya belum ngeh, gitu ya.